Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Brebes? Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak jamaah yang di rumah juga ya. Yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Istri pembawa rezeki. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video tayangan nih tentang apa? Kali ini tentang istri yang banyak istighfar. Seperti apa? Ini di tayangannya. Ini ya, katanya istri yang rajin istighfar itu tadi kan sebelum iklannya tandanya istri pembawa rezeki. Tapi bagaimana kalau istighfarnya seperti tadi ibu bilang, bikin istrinya sedih, bikin istrinya dongkol, bikin istri sakit hati, apakah itu termasuk juga membawa rezeki buat suaminya yang bikin kesel? Mohon izin penjelasannya Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Bunda, Masya Allah Tabarakallah, Bunda Lulung yang Masya Allah Tabarakallah tajir melintir. Amin Rabbal Alamin. Dan Ustazah Masya Allah. Dan buat semuanya, kepada semua wanita yang namanya istri harus perbanyak istighfar. Sama-sama. Istighfar. Astagfirullah. Istighfar. Perbanyak istighfar. Orang jawabnya istighfar. Bukan astagfirullah. Sadar nggak? Iya. Perbanyak istighfar. Harusnya astagfirullah. Jadi istighfar itu ditarik dulu ke hidung, naik, baru lepaskan ke tanah. Oh, karena emosinya dibawakan ke tanah. Karena tanah itu bersifat sabar. Maka ada baiknya wanita-wanita yang paling ibaratnya gini. Wanita tanda istri pembawa rezeki itu adalah wanita yang banyak istighfar karena sebab 3. Yang pertama, wanita yang banyak membaca istighfar itu pertanda membawa berkah buat harta suaminya. Meskipun sedikit menurut nilainya, tapi berkualitas karena keberkahannya sebenarnya. Jadi melihat sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Karena istighfar. Menyadarkan diri. Karena ketika kita membaca istighfar. Seakan-akan kita meminta arahan. Petunjuk. Ibu-ibu duduk di sini. Tahu nggak? Selama ibu duduk di sini. Tinggalin rumah sampai ke sini. Itu dosa-dosa ibu diampuni. Amin. Dosa-dosa ibu diampuni. Selama ada di studio ini dari rumah dari Brebes ke sini, insya Allah dosanya diampuni. Karena ibu lagi istighfar dalam bentuk perbuatan. Karena ibu menuju kepada yang bagus. Karena tidak mungkin ada orang berada di dua sisi yang sama. Kalau dia berada dalam kebaikan, yakin dia tidak berada dalam keburukan. Maka orang-orang yang berada di majelis, berbuat baik, lagi sholat, itu dosanya berguguran. Orang sholat disimpan dosanya di atas kepala. Pundak berjatuhan. Yang kedua, istighfar membawa rezeki. Kenapa sebabnya? Karena membuat banyak harta. Orang yang sadar akan kekurangan, maka akan ditutupi. Bukan berbangga dengan atas apa yang dimiliki. Sehingga jadinya sombong. Dan yang ketiga, kenapa istighfar itu pembawa rezeki bagi wanita? Karena dosa itu bisa menghalangi rezeki. Sementara istighfar bisa menggugurkan dosa. Maka ketika ada istighfar, maka yakinlah dosa-dosa kita berguguran sehingga rezeki itu mudah masuk. Amin. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Kita lanjut lagi. Istri pembawa rezeki yang berikutnya ini adalah katanya istri yang rajin sedekah. Ini Masya Allah. Amin. Pertanyaannya gimana kalau istrinya nggak ada penghasilan. Mau sedekah nggak ada duitnya. Terus suami juga ngasih uang belanja pas-pasan. Nggak bisa buat sedekah. Nah terus bagaimana Pak Ustadz? Sedekahnya dalam bentuk apa? Kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan dijawab Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Maulana, Bunda Lulung, para jamaah, para alim ulama yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. يا أيها الذين آمنوا
طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, keluarkanlah dari apa yang kamu miliki, min thayyibat, dari yang baik-baik, sehingga istri selanjutnya yang menjadi magnet rizki dalam keluarganya, pembuka pintu rizki, penambah rizki adalah istri yang senantiasa bersedekah. Ustadz gak punya duit, orang duitnya dipegang suami semua, kami cuma dikasih buat belanja pas-pasan, itu pun kuitansinya ditagih, itu pun diminta catatannya berapa harganya. Maka subhanallah, ingat hadis Nabi SAW, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Maka yang mana disebut kema'rufan, kebaikan sedekah, yakni segala sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, maka itu adalah sedekah. Ibu-ibu di Brebes nih, ini Brebes juga ya? Ibu-ibu di Brebes kalau tetangganya lagi mau hajatan, ibu ke rumah tetangga nggak motong-motong daging? Subhanallah. Ibu-ibu datang nggak ke rumah tetangga motong-motong sayur? Subhanallah. Nggak ngasih duit tapi dia ngasih bantuan. Itu adalah sedekah. Ada orang yang ternyata kita lewatin, kelihatan susah hidupnya segala macam. Kita sapa, kita tanya, kita senyumin. Itu adalah kullu ma'rufin shadaqah. Segala kebaikan adalah sedekah. Ya, jadi sedekah itu nggak melulu juga cara pakai duit. Enggak, ya. tenaga. Bantu orang lain, tenaga. Ide. Itu. Masya Allah. Subhanallah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Yeay. Sekarang waktu kita kasih kesempatan jamaah bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana sebelah sini ibu, boleh maju ke depan ibu. Maaf, Masya Allah. Boleh maju lagi ibu ke sini bu. Sini lagi bu, ibu jauh amat, takut amat mas ibu. Saya aman bu, udah divaksin lengkap bu. Oke, maju ke depan bu, silakan perkenalan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya gini Ustadz Ibu namanya siapa? Ibu mundur lagi sih, maju lagi sini bu. Ibu maju lagi sini, biar mundurnya jauh. Ya, sekarang ngadep depan. Oke, perkenalkan Katanya namanya. istri yang suka perkenalkan jajan. namanya ibu dulu. Namanya siapa? Nama dari mana? saya Sri Puji Purnawati Oke, Ibu dari Sri. Ranting Muslimat Lengkong Wanasari Brebes. Tepuk tangan buat Ibu Sri. Mau nanya sama siapa? Mau nanya Ustadz Lulu, Ustazah Lulu. Ustazah Lulung, boleh Ustazah Lulung sini. Nah dia mundur lagi kan. Ya Allah, demen banget mundur ibu ya. Cantik, Ibu gak ada gigi majunya kali ibu, giginya mundur mulu. Ayo, tengah. Iya. Oke, ibu tengahnya deh biar gak mundur. Tengah. Bu, kameranya di sono. Ibu ngadep sini. Ibu Iya. kayak di Majlis Taklim aja Iya. ya. Iya, Majlis silakan. Taklim juga. Nanya boleh nengok ke Ustazah Lulung boleh. Gini Ustadz Lulung. Ustazah. Iya Ustazah Lulung. Katanya kalau istri suka jajan dan belanja itu akan membawa rezeki dan memperlebar rezeki suami. Memperlebar rezeki. Cuman kadang suami suka bilang, kok baru kemarin dikasih uang kok udah habis. Kan sakit Jajan hati. jajan mulu gitu ya. Iya. Jajan apa seblak? Sekarang gak jajan sebelah. Belanja online, tahu paket datang, paket datang, paket iya, datang gitu. Paket, iya bener Iya. tuh ibu tuh. Itu aja Shopee. ibu.
Itu aja Ibu. Pertanyaannya? Ya itu Ya, pertanyaannya tadi. Oh, itu. Terus dia bilang katanya tadi kalau seandainya ini baru juga dikasih udah habis aja duitnya gitu. Jadi kalau dibilang itu Ya, kan sakit jadi hati. sakit hati, Oh ya. sakit hatinya yang ditanyain. Iya, itu aja Ibu Sri. Udah, itu aja Bu Sri. Ya, tepuk tangan Makasih. dong buat ibunya, Ya, makasih sama-sama. banyak. Makasih Bu Sri sayang. Iya, Masya Allah. Nah, baru Hijab pakai hari gigi, ini nih. baru pakai gigi maju. Oh, iya. Tadi kira baliknya mundur juga kirain. Enggak. Iya. Ya terima kasih Kak Fadli, mohon izin Ustazah, Ustazah Maulana serta Bunda-Bunda semua, Masya Allah tabarakallah. Jadi betul gak sih istri yang suka belanja, suka jajan itu bisa membawa rezeki, tetapi belanjanya yang gimana dulu? Kan begitu yang pertama, belanja kebutuhan rumah tangga bukan. Asal jajan melulu kan repot juga. Gak pernah dia ke rumah-rumah, istri saya mah gak pernah keluar rumah, di rumah terus tapi sehari paket bisa 5. Paket, tok, paket repot juga. Jadi yang pertama, bolehkah belanja itu? Pertama boleh, karena memang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. Nafkah lahir maupun nafkah batin. Yang kedua, belanja pun di dalam Al-Quran dinyatakan tidak boleh terlalu kikir, nggak boleh terlalu boros. Ya kan, kalau terlalu boros atau terlalu kikir, kita dirugikan. Tapi kita harus berada di tengah-tengah ya. Jadi nggak terlalu kikir, nggak terlalu boros. Jadi kalau misalnya kita belanja untuk bantu keluarga misalnya, Mas aku kan belanjanya untuk ini nih adekku ternyata dia nggak punya beras misalnya. Kita beliin, nah itu sedekah juga. Nanti uang belanja kita yang kita pakai ya nggak Bu? Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan tetap kita izin lagi. Karena apa? Memang yang namanya kalau kita nyari sendiri mah enak. Kita belanja apa aja. Tapi kalau suami doang sendiri yang bekerja, kan kasihan juga. Jadi sama-sama diminta pengertiannya. Tuh 2, 3, pengertiannya. Nah jadi kalau kita belanja yang bermanfaat, belanja untuk bantu keluarga, itu untuk sedekah. Tapi kalau belanja yang gak penting, ya mungkin kita punya yang namanya rak sepatu. Udah berjejer itu rak sepatu, padahal satu rak cuman 1 sepatu. Ini gak penting. Jadi kalau ada suami yang marah, bukan lihat marahnya. Lihat satu, sayangnya dia sama kita. Kedua, lihat apa? Keharmonisan rumah tangga. Jadi kita juga jangan sebagai perempuan juga cepat ngambek. Atau laki-laki juga jangan nuduh langsung. Kan baru kemarin habis. Ya gimana nggak habis? Kita dikasih belanja, alhamdulillah. Kalau dikasih belanja 50.000 sehari, kita bisa beli ayam. Kalau belanja 25.000 sehari bagaimana? Sayur asem. Kalau misalnya 10.000 gimana? Oncom. Kalau 5.000 kerupuk. Nah ini gimana nggak habis, ternyata dikasih uang belanja mungkin nggak cukup dengan kebutuhan di dalam rumah tangga. Jadi kembali lagi jangan terlalu boros, jangan terlalu kikir tapi harus seimbang. Wakana zalika qawama itu Masya Allah. seimbang. Tapi yang benar juga maksudnya dengan istrinya juga dikasih kebahagiaan. Istrinya makin doain suaminya insya Allah makin lancar Soalnya kan rezekinya. kalau misalnya istri bahagia doanya kenceng. Wah. Kalau dia sedih kenapa sih jadi ngedumel. Nah gara-gara dia sedih rezeki jadi mampet. Itu Makanya senengin istri kasih aja duit yang banyak ya Bu Nah, ya. banyak udah Tepuk pokoknya. tangan dong Bu. Tepuk Masya tangan. Allah. Makasih banyak Ustazah Lulung. Girang banget nih ya ibu-ibu ya. Girang Duit kita jadi banget. banyak ya. Kita lanjut Masya lagi Allah. Masya Allah jamaah. Saya mau panggil Ustadz Maulana, saya mau tanya. Ustadz, Ustadz kan seneng banget nih sama kisah-kisah. Dan Ustadz stok kisahnya tuh berapa buku gitu ya kan. Saya mau tanya nih, ada gak kisah yang istri terdahulu ini yang amalannya bisa membuka luas gerbang rezeki suaminya? Ada gak? Ada dong. Terus bisa diamalin sama istri-istri sekarang? Ada. Pokoknya kalau kita bahas kisah ini, pasti yang di rumah akan, ternyata itu bacaannya ya. Ini amalannya. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Istri pembawa rezeki berikutnya dalam kisah ini setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Jadi